selanjutnya, perkenalkan nama saya Dia Salma Salsabila, absen 13. Saya Amirna Lailatul Khoria, absen 5. Saya Devi Ernestina Putri, absen 11. Saya Nuratul Soliha, absen 18. Saya Raffiah dan Abid, absen 31. Saya Yovania Rizky Utari, absen 35. Sejarah pasar modal. Pasar modal di Indonesia sudah ada sejak tahun 1912 di Batavia pada masa kolonial Belanda dan didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Berdasarkan UUD nomor 8 tahun 1995, pasar modal mencakup seluruh kegiatan penawaran dan perdagangan efek serta melibatkan perusahaan publik dan profesi yang berkaitan dengan surat berharga tersebut. Perkembangannya sempat terhambat, bahkan mengalami kevakuman akibat Perang Dunia I dan II, perpindahan kekuasaan serta kondisi politik dan ekonominya yang tidak mendukung. Setelah vakum sejak 1956, pemerintah Indonesia kembali mengaktifkan pasar modal pada tahun 1977 hingga saat ini berkembang menjadi Indonesia Stock Exchange atau IDX saat ini. Kalian tahu nggak sih pasar modal itu apa? Pasar modal adalah sarana investasi yang mempertemukan investor dengan instansi atau badan usaha yang membutuhkan pendanaan melalui instrumen jangka panjang. Secara umum, pasar modal berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli antara pemilik modal dan emiten. Di Indonesia, aktivitas ini secara resmi dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia atau yang biasa disebut BEI, yang bertindak sebagai penyelenggara pasar bagi para investor dan pelaku pasar lainnya. Fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Yang pertama, fungsi ekonomi berkaitan dengan perannya sebagai sarana untuk mempertemukan dua kepentingan utama, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan. Dengan demikian, pasar modal mendukung aliran dana yang efisien dan dalam perekonomian. Yang kedua, fungsi keuangan berkaitan dengan memberikan peluang bagi pemilik dana untuk memperoleh imbal hasil sesuai dengan jenis dan karakteristik investasi yang mereka pilih. Hal ini memungkinkan investor untuk mengelola risiko dan memperoleh keuntungan sesuai dengan kemampuan investasi yang diambil, sambil berturut mendukung pembiayaan bagi penerbit efek. Pasar modal tentu tidak terlepas dari berbagai pihak. Yang pertama, penjamin emisi atau bisa disebut dengan underwriter. Pihak yang bertugas dalam membuat kontrak perjanjian dengan perusahaan emiten untuk melakukan penawaran sisa efek yang tidak terjual. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum efek kepada masyarakat guna menjual atau efek berdasarkan aturan yang berlaku. Yang ketiga, pialang merupakan lembaga yang tugasnya menjadi perantara antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Yang keempat, agen perantara, yakni pihak yang bertugas untuk mencari investor agar mau menginvestasikan sejumlah uangnya pada instrumen pasar modal tertentu. Yang kelima, investor. Investor merupakan pelaku pasar modal terpenting sebab keberlangsungan pasar modal terjadi ketika investor menginvestasikan uangnya dalam berbagai produk pasaran modal. Yang keempat adalah instrumen investasi pasar modal. Pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Di dalamnya Anda dapat menemukan beberapa jenis surat penghargaan yang setiap hari diperdagangkan. Jenis-jenis surat penghargaan. Yang pertama adalah derivatif. Derivatif merupakan kontrak perjanjian di antara dua pihak atau lebih yang dilakukan untuk menjual atau membeli aset. Surat penghargaan dikenal sebagai bentuk turunan atau saham. Yang kedua adalah reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar utang, obligasi, saham, atau efek lainnya. 3. Saham merupakan bukti kepemilikan seorang atas sebuah perusahaan. Pemilik saham bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. 4. Exchange Traded Bond merupakan investasi
yang mirip reksadana tetapi bisa diperjualbelikan di bursa. 5. Surat utang dan obligasi merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai tanda meminjam dana dari masyarakat investor. Sebagai imbalannya, investor akan menerima bunga secara berkala dan dana pokok akan dikembalikan saat jatuh tempo. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.